Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 28 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di FTOK edisi terakhir, edisi kemarin 27 Februari. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Sebelum saya bahas saham, seperti biasa, bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari YEFTOK, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG naik 0,2%, tidak berubah, pergerakannya masih sama, relatif masih sama, belum melewati tren turun, koreksi jangka pendek, jadi masih belum perlu kita update lagi. Untuk menjaga waktu, kita langsung lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, mohon analisa tentang harta untuk investasi. Apakah sudah layak untuk beli saat ini? Ini pertanyaan berarti teknikal ya. Saya tidak akan membahas fundamentalnya ya. Jadi kita akan bahas. Saya anggap Anda sudah melakukan analisa dan menurut Anda ini layak gitu ya. Oke, secara teknikal sebenarnya saham ini sudah mengalami kenaikan ya. Jadi relatif bisa dikatakan untuk jangka menengah ya, ini masih dalam proses koreksi, dan kelihatannya secara koreksi yang terbentuk memungkinkan untuk harta ini mendekati. Jadi bagusnya itu kalau kita buka di monthly, dia mendekati EMA 60. Jadi EMA 60 ini kan dinamis ya, bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Ya sekarang ini masih di bawah 300, artinya kalau kita beli di harga saat ini dengan peluang dia masih dalam jangka pendek menengah turun ke bawah, yaitu misalkan di area di bawah 300 itu masih 21% downside-nya. Sehingga ya kalau di harga saat ini saya rasa belum menarik. Ini terlepas dia layak atau enggak secara fundamental ya. Jadi kita hanya berkomentari terkait teknikalnya. Kalau katakanlah harta ini layak investasi fundamentalnya, kemudian teknikalnya seperti ini, apakah kita beli di harga sekarang? Menurut saya perlu menunggu terlebih dahulu. Begitu. Lanjut ya. Tolong bahas trading plan auto untuk jangka menengah. Berarti trading plan, berarti Anda mau trading di saham auto itu dengan strategi trend following. Itu saya artikan untuk jangka menengah ya. Oke. Kita gunakan jangka menengah atau ya weekly biasanya ya. Secara karakteristik, apakah saham ini cocok untuk trend following atau tidak? Secara pola, secara karakteristik sebenarnya auto itu cukup agresif ya, cukup agresif dalam artian tidak terlalu agresif, tapi dia wave-nya cukup untuk di swing trade ya. Itu ketika dia berada di fase atau siklus trending atau dia sedang uptrend ya. Nah ini contohnya ya, ketika dia spike ini perjalanan naiknya itu dalam waktu jangka menengah ya. Jadi ini mulai sampai dengan performance tertingginya itu sekitar 294 hari ya. Jadi ini berjalan dari Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023, artinya hampir setahun ya, hampir setahun. Jadi ini jangka menengah seperti ini ya. Jadi diswingkan bisa, dibuat trend following juga bisa. Nah pertanyaannya adalah, apakah sekarang ini auto sedang di dalam tren naik dalam jangka menengah? Iya, dalam tren naik. Untuk jangka pendek tren turun. Lalu bagaimana langkah kita sebagai seorang trader jangka menengah menyikapi dengan kondisi teknikal yang seperti ini? Ini kita buka di weekly ya, di chart jangka menengah. Menurut kami untuk mengikuti saham ini untuk jangka menengah, saya rasa perlu menunggu konfirmasi pematahan atau reversal dari tren koreksi jangka pendek ini. Tren turunnya ini berjalan sejak Agustus ya, dalam beberapa bulan terakhir. Jadi dia perlu mematahkan
ditandai dengan 2600. Itu adalah resisten terdekat. Jadi pergerakan di harga saat ini katakanlah dia naik nih dari 2340 naik ke 2610, itu bisa saja belum jadi reversal. Kenapa begitu? Kita ambil contoh seperti ini ya. Ketika dia naik tidak langsung uptrend ya, dia konsolidasi terlebih dahulu. Setelah konsolidasi cukup lama baru dia akan reversal. Maka dari itu saran saya kalau di kondisi saat ini saham auto ini lebih cocok untuk trading jangka pendek kurang dari 20 hari di rentang konsolidasi ini dulu. Ya, baru nanti ketika dia terkonfirmasi melanjutkan uptrend jangka menengah panjang baru Anda masuk dengan rencana atau plan jangka menengah atau mengikuti uptrendnya. Demikian. Oke. Lanjut ya. BBRI sudah capai wave 5 besar. Apakah masih lanjut naik Pak ke berapa ya? Nah, kemarin kan sudah. Ini targetnya ada 6.000 terdekat sudah tercapai, lanjutannya di 7.075 ya. Ini masih berjalan menuju target berikutnya ya, sama dengan pembahasan terakhir. Boleh tolong bahas saham Dewa untuk hold jangka panjang. Jangka panjang saya artikan sebagai investasi. Apakah saat ini Dewa layak invest atau tidak, gitu loh. Itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya untuk hold jangka panjang. Jadi kita perlu cek dulu fundamentalnya ini gimana. Ya. Jadi seperti ini. Anda bisa nilai sendiri. Kalau di kami tentu saja jelas tidak layak. Dengan margin setipis ini dan juga operasionalnya ya hampir minus gitu ya. Ya tentu saja tidak terpilih karena pilihan yang lain lebih banyak. Anda lihat profitabilitasnya ini sangat tipis 0, sekian persen. Ya. Jadi dengan demikian sahamnya di bawah 70 ya, karena batas kita hanya boleh merekomendasikan itu saham di atas 70 per lembar. Jadi dia di bawah 70 ya. Advisor baik itu PTR, Peer dan Peers nggak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Ya. Di tempat kami haram. Ya. Begitu. Jadi karena resikonya adalah tidur di 50, kalau tidur di 50 ya tentu saja tidak mudah. Ya saya mendapat konsultasi banyak tuh yang nyangkut di saham seperti WSBP, PPRO atau saham-saham yang di angka 50 itu kesulitan untuk mereka exit. Ya. Kebablasan dan ya mereka terpaksa ya nggak bisa dijual gitu ya. Meskipun tidak disuspend. Ya sulit ya, apalagi kalau misalkan memang fundamentalnya tidak mendukung. Ya maka dari itu ya kami sejak awal berdiri 2017 kami memang tidak merekomendasikan saham di bawah 70 ya. Karena untuk meminimalisir risiko yang semaksimal itu. Itu risiko maksimal ya, karena dia bisa tidur 50, nantinya kalau memburuk kemudian bisnisnya terganggu, misalkan kena kasus bisa suspend dan listing. Ya. Jadi saya rasa cari yang aman-aman dulu. Aman dalam artian ya tetap ya kita tetap ada resiko tetap ada, tetapi yang bisa kita toleransi. Kalau di kami ini tidak bisa ditoleransi saham di bawah 70. Sebenarnya banyak saham-saham yang di bawah 70, ada juga yang fundamentalnya tidak jelek gitu ya, tetapi kebetulan untuk Dewa sendiri Anda lihat, mungkin Anda penonton lama, Anda sudah tahu cara memilih kita ya. Tumbuh profitnya di atas 5%. Ya, kemudian secara teknikal dia di atas 70 ya, itu baru memungkinkan untuk ditarungkan atau dibandingkan dengan saham-saham lainnya yang layak juga ya. Jadi yang layak yang secara masuk kriteria saja belum tentu kita beli ya, perlu kita melakukan studi komparatif dengan yang setipe dan sejenis dan kebutuhan portofolio. Jadi setiap portofolio itu punya kebutuhan masing-masing. Ada saham yang defensif, ada saham yang ofensif gitu ya, ada yang growth, ada yang dividen. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kami seperti itu. Jadi untuk Dewa ini menurut kami masih banyak opsi-opsi yang lain yang mungkin Anda bisa cari yang lebih baik dan lebih
dalam tanda kutip lebih aman. Aman dalam artian di sini tidak berarti nol resikonya ya, tapi resiko itu akan lebih bisa ditoleransi. Demikian. Malam Pak, tolong bahas analisa untuk jangka menengah KIN, best price di harga berapa Pak dan target di berapa. Kemarin kan sudah dipublikasikan di Telegram, kalau kamu ngikutin Telegram Yev ya, Anda pasti sudah mengetahui bagaimana view untuk saham Kencana Energi. Oke, kita lihat sesuai dengan apa yang ada di Telegram yang pengikut kami juga tahu ya, baik itu yang member ataupun non member yang ngikutin kami di Telegram ya. Ini ya, kami kemarin sudah mempublikasikan di mana kami di tanggal 27 kemarin KIN mulai naik ya, baru mulai naik dari 800. Kita asumsikan saham ini akan bergerak naik ke resist terdekat di 850 dan kemarin tercapai dalam waktu kurang dari 3 jam kalau nggak salah ini. Nah, bagaimana untuk jangka menengah gitu, apakah saham ini akan melanjutkan uptrend? Ini masih uptrend jelas, Anda bisa lihat sendiri ini uptrend. Nah, best price-nya di berapa? Saya rasa best price-nya sudah lewat ya kalau kita beli di private trading room gitu ya. Kalau Anda member PTR, kita sudah punya barang saham ini di bawah, apalagi peers, member peers ya 400-an kita punya ya. Jadi KIN sendiri kalau nggak salah kita masuk di 800 di berapa, di 700 terakhir awal bulan kemarin ya. Nih dengan potensi ke 800 sampai dengan 900-an ya, kalau kita mengacu pada apa yang ada di Telegram tadi ya, potensinya bisa ke atas 1000 ya, karena level terakhir dia sudah hampir ya, bisa dikatakan sudah naik di atas 1000 ya. Artinya kalau tren naik ini berjalan dengan baik ya, seharusnya dia akan melanjutkan di atas 1000, yaitu dengan ekstensi di 1265. Jadi kalau pertanyaannya best price sekarang ini berapa risknya gitu ya, karena ya sudah lewat ya. Kalau sekarang ini kalau dia balik ke EMA 60 itu 12%, artinya bukan best price. Best price-nya di berapa? Ya ini sekali lagi kembali ke aturan yang ada di private trading room, di mana risk yang bisa diterima adalah kurang dari 5% ya. Berarti saham ini harus turun kembali di bawah 800, yaitu di 775, dan itu tidak membatalkan target naik selanjutnya setelah 850 ya. Itu artinya ini adalah proses selama dia masih bergerak di atas EMA 60 seperti itu. Jadi untuk saat ini sudah tidak best price lagi, saya ingatkan sudah tidak best price lagi. Jadi risikonya kalau dia balik ke EMA 60 itu 12%, di atas 10% tentunya ya itu sudah tidak boleh dibeli ya. Kalau di PTR ya, di PTR kan lossnya kan nggak ada tuh yang lebih dari 5% ya, 1% 2% aja biasanya dibuang kiri kalau sudah tidak potensinya sudah mungkin kecil ya, akan dibuang kiri gitu ya, seperti itu. Tolong bahas LSIP, apakah akan turun ke 300 dalam jangka panjang mengingat sentimen negatif sektor CPO. Sekarang harganya berapa? Jauh amat ke 300. Ya kalau Anda bertanya bisa nggak, ya bisa-bisa aja, ke 50 juga bisa Anda tanya seperti itu ya. Kalau mengacu pada teknikal ya, di sini tahun 2020 ya, kita lihat ini low yang dibentuk saat itu kan crash. Ini hal yang berbeda ya, tentu saja 2020 itu kan kondisi perekonomian kan ya terdampak, market itu mencemaskan dampak dari COVID ya, sehingga ya saya bilang hampir semua saham lah, termasuk salah satunya adalah Lonsum yang jatuh gitu ya. Waktu itu dia turun sampai dengan 464. Nah,
Dengan acuan CPO waktu itu, ya kita perlu cek seperti apa, ya. Saya juga lupa, saya coba cek dulu, ya. Nah, di 2020 yang lalu, di mana CPO itu justru mengalami ya bisa dikatakan volatilitas yang cukup tinggi ya, di mana dia turun dari 3.000 ringgit Malaysia turun sampai dengan 2.000, ini level terendahnya. Sedangkan saat ini, artinya kondisi saat ini, sentimen CPO yang dimaksud ini saya juga masih belum jelas sebenarnya. Karena di sini CPO ini masih lebih tinggi dari kondisi di 2020 yang lalu ketika itu di harga 2.000. Ya. Jadi sekarang ini kondisinya jauh lebih baik, bahkan ini harganya 2 kali lipat, double, 2.000 ke 4.000. Jadi kalau saya rasa ya LSIP secara fundamental dengan menggunakan pendekatan korelasi ya dengan minyak sawit atau CPO, ya saya rasa harusnya tidak. Kenapa? Karena harga CPO sendiri sudah jauh dibandingkan 2020. Itu satu. Nah, itu kan pandangan korelasi. Bagaimana dengan internal dari LSIP sendiri secara fundamental? Ya lagi-lagi kan CPO boleh naik, boleh turun, tetapi belum tentu itu juga berdampak, karena lagi-lagi ya dia bisa aja dia dipakai sendiri, bisa tanpa harus dijual dan diolah dan sebagainya. Ya, produk olahannya ini yang turun, bisa aja seperti itu. Jadi saya rasa tidak bisa digeneralisir dengan CPO turun sudah pasti saham CPO juga ikut turun, ya belum tentu. Atau dibalik, CPO naik belum tentu juga saham LSIP naik atau saham CPO lain naik, belum tentu. Tidak bisa digeneralisir seperti itu. Kita harus, kalau kita investasi, kita harus investigasi yang secara mendalam, apakah dia terpengaruh secara langsung atau tidak dengan naik turunnya harga CPO itu sendiri. Ya, cakupan marketnya seperti apakah dia ekspor atau import atau dia pakai sendiri, sekali lagi sebagai ya pengolahan hulu sampai dengan hilir gitu ya. Karena itu akan sangat berbeda gitu ya. Nah, kita akan lihat apakah dengan kondisi teknikal yang seperti ini, yang seharusnya ini bisa turun ke bawah lagi, apakah kinerja fundamental dari LSIP ini lebih rendah dari 2020 di mana dia mencatatkan penurunan harga saham. Nah, kalau kita lihat dari 2020 justru CPO ketika itu dengan volatilitas tinggi ya, LSIP ini mengalami penurunan revenue, namun secara profit dia meningkat secara operasional, baik itu operasional sampai dengan net profitnya, dan itu berlanjut sampai dengan 2022 ya, dan drop di 2023 tercermin dari laporan terakhir yaitu di kuartal 1 sampai dengan kuartal 2, di mana bottom line turun hingga 70-an%. Ya, jadi dengan demikian kalau kita lihat asumsinya adalah harga CPO sekarang di 3.900 sampai dengan 4.000, itu saya rasa tidak membuat kinerja LSIP sendiri itu turun serendah di 2020 yang lalu, karena waktu itu dia masih di angka 696 billion. Ya, sekarang ini kan di angka 700-an. Artinya ya seharusnya tidak serendah itu. Nah, mari kita lihat bagaimana potensi. Jadi kan 300 itu kan di bawah ini kan 400 toh. Ya, berarti kan dengan asumsi fundamentalnya ini akan menentukan harga sahamnya, ya tentunya kita akan melihat harusnya lebih tinggi. Nah, di sini LSIP sendiri secara Fibo dia memiliki level di 820 sampai dengan 650. Saya rasa level 2 level inilah yang possible untuk dijadikan target turun untuk LSIP. Saya tidak bilang tidak mungkin saham ini bisa 300 atau ke 50, bisa, tetapi kan kita harus rasional, kita tidak boleh sembarangan dalam menyebut angka. Harus ada dasar yang jelas, kenapa ya
sebab dan akibat. Jadi kalau kita ditanya, oh saham ini bisa nggak ke 50 atau delisting, ya bisa-bisa aja. Tiba-tiba dia kenapa dan sebagainya yang kita tidak bisa tahu, ya bisa-bisa aja. Tetapi sekali lagi dengan data yang ada sekarang, seperti itulah kira-kira perkiraan saya. Jadi kalau bertanya ya Anda bolehlah ekstrim, misalkan saham LSIP ke 50 atau dulu misalkan Inco bisa turun ke 1000 atau apalah gitu, yang ekstrim gitu boleh. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sebenarnya menjebak, makanya saya nggak terjebak karena saya harus berdasarkan dengan apa data yang ada. Dan di advisor pun di YEF nggak boleh asal ngomong, harus ada datanya. Dan tentu saja kita mengedukasi member mengambil keputusan investasi ataupun trading itu by data, jangan bisa feelingmologi atau bandarmologi yang kita tidak tahu bandarnya seperti apa dan sebagainya ya. Mohon maaf sekali lagi ya, bukan bermaksud kita bilang kita lebih baik dari itu, bukan, tetapi ya pengalaman kami lebih dari 10 tahun ya, kami sudah tahu bagaimana memilih yang terbaik ya, seperti itu. Pak, tolong bahas WH, apa layak untuk invest jangka panjang? Sebaiknya menunggu di harga berapa jika layak invest? Berarti Anda bertanya kelayakan investasi dulu, tapi kalau nggak salah sudah saya pernah bahas, tapi kita coba bahas lagi. Pertumbuhan oke, sampai dengan 2022 sampai dengan 2023 sepertinya pertumbuhannya masih sangat bagus. Kemudian secara profit dia relatif memenuhi syarat ya, di atas 5%. Oke, nah, apakah di harga saat ini layak untuk dibeli? Kita lagi-lagi risk investasi dengan risk trading itu berbeda ya. Jadi kemarin Cimory kita sempat floating waktu dia turun gitu, floating itu sampai dengan lebih dari 10% pokoknya. Ya artinya apa? Kita harus siap membeli saham investasi itu dengan floating ya lebih tinggi daripada floating di trading, karena ada acuan fundamental. Jadi fundamental tidak berubah atau masih bagus ya tetap hold, tapi risk secara teknikal dari WH atau saham ini masih bisa dikatakan oke di harga saat ini ya, 13%. Jadi nggak bisa lah kita ngambil 5%, nggak bisa, karena lagi-lagi kita jangka panjang di sini, dia bisa aja berdinamika dengan market ya begitu. Nah di harga saat ini saya rasa oke, bukan best price ya. Kalau best price, kalau kita pelajari dari runtutan terakhir, pola-pola yang dibentuk, Anda bagusnya adalah masuk di bawah MA60 ya. Karena beberapa kali saham ini false breakout di bawah MA60, setelah itu dia naik lagi gitu ya. Tetapi kalaupun beli di harga saat ini dengan cara beli bertahap pun saya rasa oke-oke aja. Kalau dia turun katakanlah di 160 atau di 140, Anda bisa tambah lagi gitu ya. Kemudian tidak selesai dari situ. Nah kita harus kasih tahu ini small caps ya. Jadi lagi-lagi kita akan mengambil acuan di peer dan di peers. Di kami dengan market cap sekecil ini tentu saja kita nggak bisa merekomendasikan saham ini lebih dari 5 PV. Jadi ya kalau Anda akumulasi ya 1 PV, 2 PV ya, setiap ada penurunan beli ya. Artinya kalau Anda beli itu tujuannya adalah mencapai tingkat maksimal alokasi ya. Jadi investasi itu kan kita punya batasan ya, kan duit kita kan banyak ya, harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kita beli asal beli, kemudian kita juga nggak bisa memanage dengan baik risiko dengan beli asal-asalan. Jadi ya ini kurang dari 5 PV ya, harusnya 1 PV atau 2 PV mungkin ya, karena memang sangat kecil. Dan tentu saja dengan hubungannya nanti dengan ya bisa dikatakan saham ini mudah digoreng ya, mudah digoreng dan sebagainya, seperti Anda lihat sendiri ini chartnya seperti ini. Oke, ya semoga mungkin ini dengan fundamental yang membaik dia menjadi lebih sopan lah pergerakannya ya, seperti itu. Oke. Saya tertarik dengan saham energi terbarukan. Saham apa yang cocok untuk investasi jangka panjang dan entry-nya di harga berapa? Terima kasih Pak Yev. Ya kalau kita bicara saham energi terbarukan ya sejak 2020 saat KIN masuk ya, kita rekomendasikan KIN
dan Arko di PIR ya. Jadi dua saham itu ya sudah kita rekomendasikan ya, dua saham itu yang terbaik ya. Kalau saham syariah ya tentu saja KIN, kalau saham non syariah ya Arko gitu kan. Jadi KIN kita rekomendasikan, tetapi sayangnya sekarang ini seperti yang saya bilang, trading tadi pun, ketika trading pun ini sudah tidak best price lagi ya. Apalagi ya saham ini sudah untuk investasi ya tentu saja sudah sangat jauh ya untuk harganya gitu. Sekarang udah naik sangat jauh ya. Jadi kalau beli di harga saat ini saya rasa ini 2021 sorry ya, kalau nggak salah kita juga bahas di Yift Talk ini juga ada yang tanya ke like investasi waktu itu ya toh. Jadi waktu itu kita masuk di 2021 ya di harga 400-an. Ini untuk peers ya, tentu saja Arko juga ya di peer. Oke. Jadi dua saham ini pilihan saya ya. Saya kebetulan kedua-duanya punya, jadi ya pilihannya ada dua ini ya. Kalau harga sekarang ya tentu saja nggak masuk ya. Bayangin sekarang mungkin kita masuk di 400, sekarang harganya udah bergerak di 800 hampir 900, bahkan sudah pernah mencapai 1000. Sedangkan Arko gitu ya, Arko sendiri kita masuk di 500-an ya, 500 average 500 ya. Jadi sekarangnya udah di 1200 itu TP3. Jadi kalau masuk sekarang ya udah kemungkinan Anda akan beli barangnya member peer gitu kan kalau Arko ya. Tadi sudah naik ke 1202. Bayangin profitnya berapa ya? Kita katakanlah di 600 lah. Itu sudah 70% ya. Kalau kebetulan Arko ini baru 2023 ya, bulan Mei. Peer only. Jadi peers nggak dapet ini karena sudah dapat KIN. Demikian. Oke. Pak tolong bahas aksi tender offer KETR. Saya punya KETR di harga 220 sedangkan harga tender offer 240. Sebaiknya gimana ya? Di hold apa jual? Saya takut sahamnya menjadi tidak liquid setelah tender offer. Jadi kalau tender offer kan ya tentunya akan ada perubahan ya, pengendali dan sebagainya. Kalau Anda harus melihat dulu. Saya di sini datanya nggak ada ya. Yang jelas gini ya, prinsip investasi kita adalah jangka panjang, dan jangka panjang pondasinya adalah ketenangan psikologis. Kalau ada suatu corporate action yang membuat Anda cemas, membuat Anda gelisah, buang kiri. Dah itu ya. Jadi kalau ada konsultasi, Pak ini kok kayaknya turun, buang kiri ya. Jadi kalau Anda sudah kayak ada rasa kayak ini kayak firasat buruk dan sebagainya, Anda buang kiri ya. Karena ya gimana pun juga investasi itu adalah komitmen jangka panjang, dan jangka panjang itu bayangkan kalau kita memegang sesuatu yang membuat kita takut, khawatir dan sebagainya terus menerus, kita susah tidur dan sebagainya. Kalau itu sampai seperti itu, sebagus apapun, saran saya cuma satu, buang kiri ya. Kalau Anda ragu, buang kiri. Anda takut, buang kiri ya, gitu. Karena apa? Karena sebagus apapun ketika kita sampaikan konsultasi, misalkan bagaimana nih, bagus-bagus aja, baik-baik aja, tapi kadang-kadang kok saya tetap ragu ya dengan, ya udah dibuang kiri aja ya gitu. Kemarin waktu BRIS turun ke bawah 1500, ada juga yang tanya, ini saham kok turun terus ya? Anda nggak mau, nggak usah ikutin, nggak usah ikut akumulasi. Seperti juga Cimori kemarin, BSD juga turun di bawah 900-an, nggak mau, ya udah nggak usah diikutin gitu misalkan. Jadi intinya ketika Anda ikut peer dan peers pun, ketika Anda mengikuti akumulasinya, Anda pastikan sudah membaca stock picks-nya dan Anda sudah pelajari itu, dan Anda ya juga memiliki pandangan yang sama. Jangan sampai cuma ikut beli toh, jangan seperti itu. Ini komitmen jangka panjang, dan mungkin saja Anda kan nggak terus-terusan jadi member kami. Anda mungkin setahun ikut, kemudian besoknya istirahat ya. Anda harus tahu apa yang Anda pegang gitu loh. Nah itu ya. Nah seperti ini corporate action, misalkan tender offer itu kan bisa merubah pengendali ya. Kalau misalkan itu signifikan, tentu saja ini akan ada perubahan, karena
sepengalaman kami 10 tahun yang lalu waktu di sekuritas ya, terjadi pengendali di situ, pembukuannya akan berbeda, price makernya akan berbeda ya. Jadi kalau kita mengacu, ini bukan bandarmologi ya, sekali lagi saham itu ada yang di manage dan ada yang tidak. Tetapi ketika ada perubahan ya pengendali, ini akan membuat pembukaannya akan berbeda, karakteristiknya juga berbeda mengikuti yang baru tentunya. Ada grup-grup yang agresif, ada grup-grup yang bermainnya tidak terlalu agresif, tidak terlalu mencolok, santai-santai aja, ada juga seperti itu. Yang jelas Anda perlu tahu tender offer ini tujuannya apa, itu ya, karena di TradingView nggak ada di sini, ya kita nggak bisa bahas ya, saya nggak tahu tender offernya buat apa, ya. Kalau kita mengacu pada fundamentalnya ada, ya ini bagus-bagus aja. Seperti yang kemarin kita bahas, dia 2002 turun setelah IPO ya, IPO baru kemarin, ya. Di 2022 dia turun melaporkan penurunan, justru setelah IPO malah bagus, ya toh, ya. Jadi sekali lagi ya, kalau itu membuat Anda cemas atau bingung atau mungkin mengganggu psikologis, sebaiknya ditukar aja ke saham yang membuat Anda tenang gitu ya. Oke, jadi itu aja advice saya. Pak F, tolong bahas saham BBKP, apakah masih downtrend? Kalau mau invest jangka panjang masuk di harga berapa? Ini sudah pernah kita bahas ya, BBKP. Dulu waktu dia mau diambil alih sama si Korea, ada yang bilang ini akan jadi BCA. Wah, susah ya untuk seperti itu, tetapi lagi-lagi kalau investasi itu nggak bisa dibohongi. Kita lihat di sini udah jelas sulit untuk ya semakin buruk ya, seperti ini. Anda nilai sendirilah ini layak apa enggak gitu ya. Orang yang profit aja nggak kita beli, apalagi yang begini ya kan. Pilihan sama 800 saham, Anda mau milih ini buat apa ya gitu. Kalau saya ini ya jelas ini deg-degan terus setiap hari kalau megang seperti ini ya toh. Oke. Nggak perlu saya bahas, sudah saya bahas sebelumnya. Oke, ini belum dibalas ya. Ini mohon analisa Java dan POR ini harus dikasih keterangan ya. Pembahasan yang seperti apa yang Anda pengen lihat atau dengar gitu loh, ya toh. Jadi kalau begini kan kita nggak bisa bahas. Oke, belum dijawab. Besok ya bisa dikoreksi, bisa dikirimkan lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan di F-Talk. Silahkan konsultasi di Telegram dengan advisor saya kalau Anda member untuk memperjelas, atau mungkin jawaban saya ini terlalu ringan untuk Anda, silahkan Anda tanya ke mereka karena mereka pegang alat, pegang sistem dan sebagainya lebih baik, lebih lengkap datanya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.